Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bentuk molekul. Nah, bentuk atau geometri molekul itu berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Ya, bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dari atom pusatnya. Jadi istilah molekul ini hanya untuk senyawa kovalen saja. Jadi partikel penyusun senyawa kovalen itu adalah molekul. Jadi tidak berlaku untuk senyawa ion ya. Jadi ini hanya berlaku untuk senyawa kovalen saja. Nah, untuk menentukan bentuk molekul, di sini kita akan menggunakan teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Ya, domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jadi teori domain itu menggambarkan bentuk molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, jumlah domain elektron itu dapat ditentukan. Satu, setiap elektron ikatan, baik tunggal, rangkap 2, ataupun rangkap 3, itu dianggap satu domain. Ya. Jadi rangkap 3 itu bukan 3 domain, tapi dianggap satu domain. Setiap pasangan elektron bebas, tapi pasangan elektron bebasnya ini hanya untuk atom pusat saja, merupakan satu domain. Jadi pasangan elektron bebas yang di atom pusat itu dianggap satu domain. Jadi untuk menentukan domain elektron, itu kita tinggal menambahkan PeI dan PeB di atom pusat. Contoh. Nah, ini contohnya H2O. Struktur Lewis atau rumus Lewisnya seperti ini. Ya, atom pusatnya O yang di tengah. Nah, jumlah domainnya 4. 4 itu, ini 1, ya. Pasangan elektron ikatan, 2. Pasangan elektron bebasnya ada 2, ya. 2, jadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah domain elektronnya 4. Dimana 4 itu terdiri dari 2 PeI dan 2 PeB. Kemudian CO2. Nah, CO2, struktur Lewisnya seperti ini. Ini sudah dibahas di ikatan kovalen. Memiliki jumlah domain elektron itu 2. Ya, di mana dua-duanya itu adalah domain elektron ikatan. Nah, ini ikatannya rangkap 2, tapi dianggap satu domain, hingga totalnya 2 domain. Nah, pasangan elektron bebas yang ada di O itu tidak dianggap domain elektron, karena yang dianggap domain elektron itu hanya pasangan elektron bebas di atom pusat, ya, karena berdasarkan tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Yang ketiga SO2, strukturnya seperti ini, struktur Lewisnya. Nah, ini memiliki 3 domain. Ini domain yang pertama, ini domain yang kedua, rangkap 2, ini domain yang ketiga, pasangan elektron bebas di atom pusat. Ya, jadi itu cara menentukan domain elektron untuk ikatan kovalen. Nah, untuk meramalkan bentuk molekul itu dapat digunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, atom pusat yang tidak memiliki pasangan elektron bebas mempunyai bentuk ideal sesuai dengan jumlah domain elektron ikatannya. Jika domain elektron ikatan 2 atau si atom pusatnya mengikat 2 atom, ya, mengikat 2 atom yang lain, maka bentuknya adalah linier dengan sudut 180 derajat. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini A itu sebagai atom pusat, ini elektron ikatannya, ya. Ini domain elektron ikatannya 1, 2, dan bentuknya seperti ini. Dengan sudut 180 derajat, ya. Jadi bentuknya linier. Jika tidak ada PeB di atom pusat. Atau seperti ini, ya. Berikutnya, jika domain elektron ikatan 3, maka bentuknya adalah segitiga datar dengan sudut 120 derajat. Ya, ini contohnya. Ini ini atom pusat, ya, mengikat 3 atom yang lain. Akan memiliki bentuk segitiga datar dengan sudut 120 derajat. Ya, ini seperti ini, tarik garis. Jadi trigonal planar, ya. Trigonal planar itu segitiga datar. Berikutnya, jika domain elektron ikatan 4, maka bentuknya adalah tetrahedron dengan sudut 109,5 derajat. Ya, tetrahedron itu seperti ini. Nah, ini atom pusat A itu mengikat
atom yang lain, ya. Nah, itu bentuknya seperti ini, tetrahedral atau tetrahedron dengan sudut 109,5 derajat. Nah, jika domain elektron ikatannya 5, maka bentuknya adalah trigonal bipiramid dengan sudut 120 dan 90 derajat. Nah, ini seperti ini. Trigonal bipiramid atau bipiramid trigonal. Itu bentuknya seperti ini, ya. Itu jika 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusat. Berikutnya, jika domain elektron ikatan sama dengan 6, maka bentuknya adalah oktahedron dengan sudut 90 derajat. Nah, ini oktahedron. Ikatannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Dengan sudut 90 derajat. Aturan yang kedua. Kalau aturan yang pertama tadi tidak ada PeB di atom pusat. Yang kedua, bila ada pasangan elektron bebas di atom pusat maksudnya, maka sudut ikatan akan lebih kecil daripada yang diramalkan pada aturan nomor 1, contoh H2O. Nah, H2O kalau menggunakan aturan yang pertama tadi, itu bentuknya adalah linier, karena O mengikat 2H dengan sudut 180 derajat. Tetapi ketika digambar struktur Lewisnya dalam atom pusat, yaitu di sini O, di mana di atom O itu ada 2 PeB, ya. Nah, karena ada 2 PeB ini, maka bentuknya tidak ideal, linier. Nah, kenapa tidak linier? Karena ada pengaruh gaya tolak-menolak dari pasangan elektron bebas. Di mana gaya tolak-menolak pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Di mana ikatan ada elektron, yang bebas juga elektron. Karena elektron itu muatannya negatif sama, maka akan saling tolak-menolak. Nah, karena PeB tolakannya besar, maka ikatan ini akan berubah sedemikian rupa atau menjauh dengan tujuan untuk memperkecil atau untuk memperkecil pengaruh dari tolakan pasangan elektron bebas, sehingga akan mengecilkan sudut ikatan, sehingga bentuknya adalah seperti ini, ya. Jadi akan mengecilkan sudut ikatan sehingga bentuknya adalah seperti huruf Pi terbalik, ya, jika ada PeB di atom pusat. Nah, kalau tidak ada PeB, ini linier bentuknya. Tapi karena ada PeB, maka bentuknya seperti ini. Semakin banyak PeB-nya, ya semakin kecil sudutnya, karena semakin besar gaya tolaknya, ya. Nah, atau bentuknya seperti ini, H2O itu. Nah, ini PeB, ya, besar gaya tolaknya, sehingga bentuknya jadi huruf Pi. Atau seperti ini. Ini sama semuanya. Kemudian urutan daya tolak pasangan elektron adalah PeB lebih besar gaya tolaknya daripada Pi. Karena PeB itu pasangan elektron yang bebas bergerak, sehingga gaya tolak menolaknya lebih besar. Tidak terikat. Berikutnya merumuskan tipe molekul. Nah, tipe molekul merupakan suatu notasi yang menyatakan jumlah domain di sekitar atom pusat dari suatu molekul, baik domain bebas maupun domain elektron ikatan. Tipe molekul ditentukan dengan cara atau dengan aturan sebagai berikut. 1. Atom pusat itu dinyatakan dengan lambang A. Setiap domain elektron ikatan atau atom ikatan itu dinyatakan dengan X. Setiap domain elektron bebas itu dinyatakan dengan E. Langkah-langkah meramalkan bentuk molekul. 1. Menuliskan struktur Lewis molekul. Jadi ini kuncinya adalah struktur Lewis yang sudah dipelajari di ikatan kovalen. 2. Menghitung jumlah domain elektron ikatan atau E dan jumlah domain elektron bebas atau E pada atom pusat. 3. Menentukan tipe molekul. 4. Menentukan bentuk molekul. Contoh. Nah, di sini ada tabel tipe molekul berdasarkan teori domain elektron. Yang pertama, tipe yang paling sederhana itu adalah AX2. Di mana A tadi adalah atom pusat, X adalah domain elektron ikatan. Dan E itu adalah domain elektron bebas. Di sini tidak ada E, berarti tidak ada PeB di atom pusat.
maka bentuknya adalah seperti ini, linier. Ya, bentuk dasarnya linier, bentuk molekulnya linier. Contohnya adalah BeCl2. Ya, BeCl2 itu adalah senyawa kovalen yang tidak mengikuti aturan oktet, yaitu sudah dibahas di penyimpangan atau kegagalan aturan oktet, dan bentuknya adalah linier karena di Be itu tidak ada pasangan elektron bebasnya. Yang kedua AX3. Ini juga sama, tidak ada E atau tidak ada PeB di atom pusat, dan bentuknya adalah segitiga datar atau trigonal planar. Seperti ini. Ya, ini X-nya adalah atom yang terikat pada atom pusat. Contohnya BCl3 juga sama, BCl3 itu merupakan anomali dari aturan oktet. Yang ketiga AX2E1. Nah, kalau ini ada PeB di atom pusat, ya. E itu artinya 1 PeB di atom pusat. Nah, bentuk dasarnya itu adalah segitiga datar, ya, karena ada 3 domain. Di mana 3 domain itu 2 domain ikatan, 1 domain bebas. Maka bentuk dasarnya adalah ini, segitiga datar seperti AX3, tapi bentuk molekulnya tidak segitiga datar, tapi bentuk molekulnya adalah bentuk V yang terbalik tadi seperti H2O, ya. Dan dengan sudut ikatan lebih kecil, ya. Lebih kecil daripada yang ini. Ya, ini gambar aslinya harusnya lebih kecil sudut ikatannya. Kenapa? Karena ini satu domainnya adalah yang di atas ini, satu domainnya adalah domain elektron bebas, ya. Seperti contohnya adalah SO2. Berikutnya AX4, tidak ada domain elektron bebas. Ya, bentuk dasarnya tetrahedron, bentuk molekulnya tetrahedron juga karena tidak ada PeB di atom pusat. Contohnya adalah CH4. Ya. Berikutnya AX3E. Ini jumlah domainnya totalnya ada 4. Tapi 4 itu 3 ikatan, 1 bebas. Bentuk dasarnya yang namanya 4 itu bentuk dasarnya adalah tetrahedron. Dikarenakan 1 adalah pasangan elektron bebas, maka dihapus 1 dan sudutnya jadi lebih kecil, ya. Harusnya jadi lebih kecil sudutnya. Kenapa? Karena ada pengaruh gaya tolak dari pasangan elektron bebas tadi. Nah, ini namanya adalah segitiga piramid atau trigonal piramidal. Contohnya adalah NH3. Berikutnya AX2E2. Ini juga jumlah domain totalnya ada 4. 4 itu terdiri dari 2 ikatan, 2 domain bebas. Bentuk dasarnya tetrahedron. Tapi bentuk molekulnya adalah pi. Dengan sudut ikatan lebih kecil daripada tetrahedron. Contohnya adalah H2O yang tadi dibahas, ya. Jadi H2O itu tipenya adalah AX2E2, di mana yang terikatnya adalah 2, PeB-nya 2, cuma di sini tidak ditulis PeB-nya, ya. Jadi bentuknya pi dengan sudut ikatan lebih kecil daripada tetrahedron. Dan ini kalau dibandingkan antara H2O dengan NH3, sudut ikatannya itu lebih kecil H2O daripada NH3. Ya, walaupun bentuk dasarnya sama-sama tetrahedron. Kenapa? Karena dalam H2O itu si pasangan elektron bebasnya lebih banyak, yaitu 2 daripada NH3. Kalau pasangan elektron bebasnya lebih banyak di atom pusat, maka gaya tolak menolaknya lebih besar sehingga mengecilkan sudut ikatan. Berikutnya tipe AX5. Nah, ini jumlah domainnya 5 semuanya. 5 itu domain elektron ikatan. Dan bentuknya adalah trigonal bipiramid, contohnya PCl5. Nah, kalau ini tentu ini merupakan anomali atau kegagalan dari aturan oktet. Karena PCl5 itu pasti P itu elektronnya 10. Berikutnya kemudian AX4E. Ini jumlah domainnya juga 5. 5 itu terdiri dari 4 terikat dan 1 bebas. Bentuk dasarnya itu adalah trigonal bipiramid. Tetapi bentuk
molekulnya karena satu merupakan E atau pasangan elektron bebas, maka bentuknya adalah seperti ini, ya. Tetrahedron, namanya tetrahedron terdistorsi, ya. Contohnya TeCl4. Berikutnya AX3E2. Ini jumlah domainnya juga sama, 5 seperti ini, ya. Cuma ini 5 itu terdiri dari 3 terikat, 2 domain elektron bebas. Bentuk dasarnya ya kalau 5 trigonal bipiramid, ya. Cuma karena 2 sebagai PEB, maka bentuknya seperti ini, disebut bentuk T. Contohnya adalah ClF3. Kemudian AX2E3. Ini juga sama 5. Kalau yang sebelumnya X-nya 3, E-nya 2, ini kebalik, X-nya 2, E-nya 3. Bentuk dasarnya seperti ini. Ya. Bentuk molekulnya linier, contohnya XeF2. Ya, karena 3 sebagai domain elektron bebas. Terus AX6. Nah, ini jumlah domain elektronnya 6, semuanya ikatan. Ya. Maka bentuknya seperti ini, bentuk dasarnya dan bentuk molekulnya juga seperti ini, itu disebut dengan bentuk oktahedron, contohnya adalah SF6. Kemudian ada AX5E1, totalnya domainnya 6. Cuma 6 itu 5X, 1E, atau 5 terikat, 1 pasangan elektron bebas. Bentuk dasarnya ya oktahedron. Cuma karena 1 sebagai PEB, ini ya, maka bentuknya jadi seperti ini, dengan sudut lebih kecil. Dan ini namanya piramida segi 4. Contohnya adalah IF5, atau disebut juga piramida bujur sangkar. Kemudian, tipe berikutnya AX4E2. Ini jumlah domain totalnya 6. Terdiri dari 4 terikat, 2 domain elektron bebas. Bentuk dasarnya ya tetrahedron. Tapi bentuk molekulnya segi 4 datar. Karena 2 ini sebagai pasangan elektron bebas. Contohnya adalah XeF4. Ya, XeF4 itu merupakan senyawa yang terdiri dari Xe. Ya, Xe itu adalah unsur golongan 8A. Ya. Di alam tidak ada sebetulnya Xe4. Cuma Xe ini dipaksa bersenyawa dengan F di laboratorium, tapi bisa menghasilkan senyawa kovalen. Ya, pasti ini lebih dari oktet ya, karena Xe saja sudah 8 oktet. Dan itu bentuknya segi 4 datar. Contoh soal. Menentukan bentuk molekul dari H2O. Ya, caranya tentukan dulu struktur Lewisnya H2O. Untuk menentukan struktur Lewis itu sudah dibahas di ikatan kovalen. H2O itu struktur Lewisnya supaya cepat seperti ini. Ya, itu sudah dibahas di ikatan kovalen. Nah, atom pusatnya di sini adalah O. Berarti kita akan menentukan tipe molekulnya dari struktur Lewis ini. Oke, kita menentukan domain ikatan atau X-nya 2. Ya. Dari mana 2? 2 itu untuk menentukan domain elektron ikatan itu mudah. Atom pusat mengikat berapa atom? Nah, O mengikat 2 atom. H, ya berarti X-nya atau ikatannya, domain elektron ikatannya 2. Karena H2O jelas, O mengikat 2H. Ya. Nah, kemudian domain elektron bebasnya atau E-nya itu adalah 2. 2 itu mana? Yang ini. 1 pasang, 2 pasang. Yang dimaksud E atau domain elektron bebas ini adalah yang di atom pusat. Jadi X-nya 2, E-nya 2, sehingga tipe molekulnya adalah AX2E2. Nah, jadi tipe molekulnya di sini adalah AX2E2. Oke. Bentuk dasarnya adalah tetrahedron. Tadi udah dibahas. Ini bentuk dasar dulu ya. Bentuk dasarnya adalah tetrahedron. Kenapa tetrahedron? Karena jumlah domain totalnya 4. 2X, 2E. Nah, tetapi karena E-nya adalah pasangan elektron bebas, maka kita hapus 2 ya, yang mana saja sebetulnya. Kita hapus 2 dengan mengecilkan sudut ikatannya. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Jadi bentuk aslinya adalah H2 itu adalah bentuk pi terbalik ini ya.
karena 2 sebagai E atau sebagai pasangan elektron bebas. Kemudian tinggal kita ganti saja A dan X-nya dengan atom yang sebenarnya, yaitu dengan A-nya dengan O, X-nya dengan H. Jadi bentuk molekulnya adalah bentuk V, ya. Seperti ini ya, bentuk V. Tipenya AX2E2. Jadi ini namanya bentuk V. Nah, seperti ini H2 itu, ya. Contoh soal kedua. Tentukan dan gambar bentuk molekul dari IF5, di mana nomor atom I adalah 53, nomor atom F adalah 9. Nah, IF5 itu kita harus tahu dulu masing-masing elektron valensi dari I dan dari F. Nah, sebetulnya kalau golongan utama menentukan elektron valensi itu mudah. Kita tinggal lihat saja sistem periodik. I itu golongan 7A dan F juga golongan 7A. Berarti dua-duanya elektron valensinya itu 7. Kalau mau dikonfigurasikan sama ya, I nomor atomnya 53. Kalau golongan utama bisa dengan kulit 2, 8, 18, 18, 7. Nah, ini elektron valensinya 7. F itu nomor atomnya 9, 2, 7 sama. Berikutnya, setelah kita tahu elektron valensi masing-masing, kita akan menentukan PEI atau X-nya. Nah, untuk menentukan X atau pasangan elektron ikatan itu sangat mudah. Ini yang jadi atom pusat itu pasti I, karena jumlahnya 1. I mengikat 5F. Nah, I mengikat 5F. Berarti pasangan elektron ikatannya 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Jadi menentukan X itu sangat mudah. Nah, tapi untuk menentukan PEB kita harus menghitung dulu atau menentukan E. Oke, I dan F itu merupakan golongan 7A. Golongan 7A itu pasti ikatan kovalennya tunggal. Nah, untuk menghitungnya mudah. Jadi gini. I memiliki elektron valensi 7. Nah, yang 7 ini sudah digunakan berikatan kovalen dengan F sebanyak 5. Jadi I masing-masing menggunakan 1 elektron untuk 1 F. Karena F-nya 5, maka sudah digunakan sebanyak 5 si elektron valensi ini. Nah, berarti sisanya yang tidak digunakan berikatan itu 2. 2 itu berapa pasang? 2 itu bukan 2 pasang, tapi 2 itu merupakan 1 pasang elektron bebas, maka PEB-nya itu 1. Sehingga tipe molekulnya adalah AX5E1. Jadi untuk menentukan tipe molekul sebetulnya tidak perlu menggambar struktur Lewis. Jadi itu mudah, ya, tinggal menghitung seperti tadi. Nah, kalau mau pembuktian secara struktur Lewis, ya, maka seperti ini. Oke. I elektron valensinya 7. 7 itu 5 digunakan berikatan dengan F karena F juga butuh 1. Ini senyawa kovalen yang anomali aturan oktet, ya. Nah, ini 1 digunakan dengan F, kemudian 2 digunakan dengan F, 3 dengan F, 4 dengan F, 5 dengan F. Nah, ini sudah 5 digunakan masing-masing dengan F. Berarti ada sisanya karena semuanya yang digunakan berikatan itu elektron valensi, ya, sisanya adalah 2. Nah, maka 2 itu sebagai PEB. Maka seperti ini struktur Lewisnya. Kalau dihitung ya sama, X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, E-nya 1, bukan 2, ya, karena 2 itu 1 pasang, ya. Jadi, yang namanya ikatan PEI juga sepasang, cuma sepasang itu ini masing-masing sepasang itu, kalau yang ini 1 dari I, 1 dari F, ya. Jadi, tipenya adalah AX5E1. Nah, kemudian kita cek AX5E1 itu apa, ya. Nah, ceknya di yang tadi, di tipe-tipe molekul. Oke, kita cari AX5E1. Nah, ini AX5E1 yang ini. Nah, bentuknya adalah piramida bujur sangkal atau piramida segi 4, ya. Seperti ini. Jadi bentuknya kita tinggal
A-nya diganti dengan I, X-nya diganti dengan F. Oke, maka bentuknya I. Nah, bentuknya seperti ini. F, ada 5. PEB-nya tidak perlu ditulis di sini. Ini namanya adalah piramida segi 4 atau piramida bujur sangkar. Jadi itu cara menentukan bentuk molekul. Tugas, tentukan dan gambar bentuk molekul, contohnya seperti IF5 yang tadi ya. Dari 1 CCl4, 2 CO2, 3 SO3, 4 PCl3, 5 BRF5, 6 SF4, 7 XEF, 4, 8 H2S ya. Tentukan dan gambar bentuk molekul. Juga tentukan tipenya, AX berapa, E berapa. Nah, ini diketahui nomor atomnya. Semuanya diketahui kalau mau mengkonfigurasikan. Tapi untuk menentukan elektron valensi, tinggal lihat saja sebetulnya golongan di sistem periodik. Nah, pertemuan untuk bentuk molekul sampai sini tugasnya dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya akan dibahas materi tentang kepolaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.